Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Devana Tiningsih, NIM 210311624814, offering C1 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Sebelum saya menyampaikan analisis saya, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian dari landasan pendidikan itu sendiri. Landasan pendidikan adalah pedoman atau asumsi yang menjadi dasar atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan menuju pendewasaan dan menuju kehidupan manusia yang lebih berarti. Selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, berkaitan dengan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Yang kedua yaitu landasan sosial budaya, berkaitan dengan interaksi manusia antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang terjadi secara alami dan dijadikan acuan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan ekonomi, berkaitan dengan bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Yang keempat yaitu landasan historis atau sejarah, adalah cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau dan dilihat dari kondisi sosial budaya sebagai acuan pendidikan. Yang kelima yaitu landasan psikologis, berkaitan dengan dasar pemahaman dan pengajian ilmu dari sudut karakteristik dan perilaku manusia sebagai individu sehingga membantu tenaga pendidik dalam pelaksanaan PBM. Yang keenam yaitu landasan antropologis, berkaitan dengan dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Yang ketujuh adalah landasan politik dan hukum atau yuridis, berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam pendidikan, di mana harus mempunyai landasan hukum yang kuat agar pendidikan mempunyai fondasi untuk berpijak. Yang kedelapan yaitu landasan iptek, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari kemajuan umat manusia. Pada tahap ini, saya akan menyampaikan tentang analisis saya terhadap penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Yang pertama, landasan filosofis. Penerapannya dapat dilakukan antara lain yang pertama, penerapan pendidikan ramah anak disabilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan PDPH yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua adalah landasan sosial budaya. Praktek penerapannya dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dengan mendukung anak-anak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai aktivitas bermain, memberikan kesempatan untuk aktif di kelas, membuat pilihan, mengambil resiko, dan menerima tantangan juga berteman. Yang ketiga adalah landasan ekonomi. Penerapannya dapat dilakukan dengan beberapa hal, antara lain pemberian beasiswa kepada siswa penyandang disabilitas, dan penyediaan akomodasi yang layak oleh pemerintah secara bertahap terhadap sekolah yang sudah menerima peserta didik disabilitas. Landasan yang keempat adalah landasan historis atau sejarah. Contoh penerapannya antara lain, yang pertama, tidak membatasi dan memberikan akomodasi kepada anak penyandang disabilitas untuk ikut dalam pelaksanaan upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Yang kedua, diajarkan mapel sejarah dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia dengan memperhatikan jenis disabilitas yang diderita. Landasan yang kelima adalah landasan psikologis. Contoh penerapannya antara lain, yang pertama, adanya guru bimbingan konseling bagi anak penyandang disabilitas. Yang kedua, penyediaan guru pendidikan khusus pada lembaga pendidikan yang menerima peserta didik penyandang disabilitas. Landasan yang keenam yaitu landasan antropologis. Contoh penerapannya, pemberian mata pelajaran PPKN dengan memperhatikan jenis disabilitas yang diderita peserta didik.
Yang ketujuh yaitu landasan politis dan hukum atau yuridis. Penerapannya antara lain dengan adanya peraturan-peraturan seperti yang pertama Permenek, Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3. Yang kedua, Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan garis miring atau bakat istimewa. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Landasan yang ke-8 adalah landasan iptek. Contoh penerapannya seperti pemberian mata pembelajaran terkait iptek dan penyediaan fasilitas penunjang dengan memperhatikan jenis disabilitas yang diderita peserta didik. Itulah analisis terhadap penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan sekolah ramah anak disabilitas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.